lengkap dengan kotak penyimpanannya yang ditemukan di kediamannya. Nah, ini dia. Barang yang sedang diselidiki oleh pihak kepolisian. Apakah ini punya Syahroni atau bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini masih membahas seputar Syahrini ya. Bukan, maksud saya Syahroni. Teman-teman salah sebut namanya, mohon maaf. Selain flash disk yang menjadi misteri, ada juga barang lain yang saat ini masih menjadi misteri. Dan barang tersebut kabarnya saat ini masih dalam proses penyelidikan kepolisian. Apakah benar barang itu punya Syahroni atau bukan? Barang tersebut juga ditemukan oleh demonstran di rumahnya Syahroni ketika terjadi jarahan di sana. Bukan Black Mamba ya guys. Kalian di pikirannya pasti Black Mamba aja terus ya. Bukan guys. Coba kita lihat dulu video berikut ini. Dari rekaman video amatir yang tersebar ketika rumah Ahmad Syahroni digeruduk massa akibat ucapannya yang dianggap menyinggung masyarakat, muncul satu hal yang mengejutkan publik, yaitu sebuah senapan serbu lengkap dengan kotak penyimpanannya yang ditemukan di kediamannya. Nah, ini dia. Barang yang sedang diselidiki oleh pihak kepolisian. Apakah ini punya Syahroni atau bukan ya? Ya, karena ini lengkap semua peralatannya di sana. Laras panjang itu kemudian menjadi perbincangan luas. Karena dari bentuknya, banyak yang menduga senjata tersebut adalah Kalashnikov AK-101, sebuah varian senapan serbu buatan Rusia. AK-101. Oh, ini versi upgrade-nya dari AK-47 ya. Yang dirancang khusus untuk pasar internasional dengan amunisi standar NATO. Buatan Rusia standar NATO ya. Oh, ini harusnya digunakan oleh orang-orang militer doang, bukan warga sipil ya. Kalau di Indonesia kan nggak boleh nih punya kayak gini. Temuan ini memicu rasa penasaran, perdebatan, hingga keheranan. Karena senjata semacam ini bukanlah sesuatu yang umum ditemukan di rumah seorang pejabat sipil. Isu ini semakin ramai karena selain senjata, kabarnya juga ditemukan surat izin kepemilikan senjata api dengan wajah pria yang disebut mirip Syahroni. Oh, ada surat izinnya ya. Oke, nanti kita lihat lebih jelas ya. Walaupun kebenaran dokumen itu masih dipertanyakan. Tapi apakah benar senapan tersebut asli dan merupakan AK-101 atau hanya airsoft gun yang dibuat menyerupai aslinya? Oh, bisa jadi juga sih itu airsoft gun yang memang dibuat desainnya seperti AK gitu ya. Meski belum ada kepastian, tapi dari tampilan luarnya, senjata itu terlihat sangat mirip dengan AK-101 atau saudaranya yang lebih pendek, yaitu AK-102. Oke, itu tadi ya yang masih menjadi pertanyaan, apakah AK-101 itu punya Ahmad Syahroni. Kenapa dia bisa sampai punya barang itu? Karena barang seperti itu tidak bisa dimiliki orang yang bukan berprofesi sebagai militer gitu ya. Memang ada senpi yang boleh dimiliki orang non-militer dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di negara kita, tetapi bukan jenis AK. Kalau jenis AK itu di Indonesia khusus hanya untuk TNI ataupun Polri, karena AK itu kan adalah senapan serbu yang memang peruntukannya di medan perang. Kalau masyarakat sipil atau masyarakat non-militer yang diperbolehkan megang senpi dengan ketentuan-ketentuan khusus yang sangat ketat sekali persyaratannya, biasanya jenisnya pistol atau revolver. Ada juga yang jenis senapan, tapi senapannya dibatasi kalibernya. Biasanya kaliber 12 GA. Kalau pistolnya itu ya kaliber 22, 25, 32. Itu pun persyaratannya ketat banget. Tidak semua orang sipil bisa memilikinya. Harus melewati persyaratan tes psikolog, tes kesehatan, tes kemampuan pengetahuan dalam bidang senjata. Pokoknya ketat banget lah persyaratannya. Bahkan orang-orangnya ya orang-orang tertentu ya seperti pejabat direktur perusahaan yang memang butuh pengamanan khusus atau pejabat-pejabat yang memang butuh pengamanan khusus. Tapi kalau anggota DPR ya, pejabat DPR saya nggak paham apakah memang diperbolehkan megang senjata atau tidak. Kalaupun pejabat DPR diperbolehkan megang senjata ya nggak AK juga kali ya, itu wah ngeri juga tuh kalau DPR kita dipegangin AK. Makanya masyarakat bertanya-tanya kok bisa Ahmad Syahroni punya AK gitu ya. Tapi ya belum tentu juga ya itu punya Ahmad Syahroni. Bisa saja ada orang yang bikin video hoax ya, seolah-olah itu video jarahan di rumah Ahmad Syahroni, ternyata bukan. Ya seperti Black Mamba yang viral itu ya, ternyata bukan di rumahnya Ahmad Syahroni. Makanya ini masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Ya biarkan saja pihak kepolisian bekerja dan nanti akan diupdate hasilnya seperti apa. Ini punya siapa sebenarnya atau bagaimanakah sebenarnya. Coba kita lihat dulu videonya ya.
ya kita lihat lebih detail, kita analisa. Ini muka siapa nih? Pembagian hadiah. Tuh. Ada yang bilang nih muka siapa nih, itu suaranya sih kayak suara anak-anak ya, bukan suara orang dewasa. Terus ada perempuan juga yang ketawa. Ini muka siapa nih? Tuh dengerin. Pembagian hadiah. Tuh. Sekarang coba kita lihat yang katanya surat izinnya. Ini dia surat izinnya. Sekali lagi, tapi ini kita belum bisa memastikan kebenarannya, bisa saja ini palsu, bisa saja ini hoax teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini ada lambang Polri ya, logo Polri. Terus di sini ada tulisannya Kepolisian Negara Republik Indonesia Markas Besar. Lalu di sampingnya ini ada logo T atau huruf T. Maksudnya apa ini saya nggak paham ya, masalah surat-surat seperti ini. Ada huruf T-nya. Dan kalau kita perhatikan di sini ada keterangan yang bisa kita baca. Surat izin khusus senjata api. Lalu di bawahnya di sini ada nomornya, cuman blur ya, kita nggak bisa ngelihat dengan jelas, ini buram. Lalu di sini ada keterangan diberikan kepada, ini baru di bawahnya data-datanya ya. Cuman ini blur ya, nggak kelihatan teman-teman, tidak jelas. Masalah data-datanya ini nggak jelas semuanya ini. Dan di bawah sini ada tanda tangannya juga beserta logo Polri-nya ya. Tanda tangan siapa nih saya nggak tahu ya. Nah, yang menarik juga teman-teman bisa lihat di bagian ini. Di sini keterangan berlakunya sudah habis teman-teman ya. Karena di sini tulisannya tanggal 24 Juli 2010. Sedangkan sekarang udah 2025, udah lama berarti habisnya. Dan kita lihat ini juga foto yang mirip Ahmad Syahroni. Tapi ini berkasnya bentuknya fotokopian ya. Kalau fotokopian ya bisa saja dibuat oleh orang yang iseng gitu ya. Tapi entahlah, biarkan kepolisian yang akan menyelidiki ini semua. Memang pada demo kemarin itu ada banyak hoax teman-teman ya. Sampai kita nggak tahu yang mana real, yang mana hoax gitu. Contohnya aja masalah Black Mamba itu. Banyak banget yang ketipu sama Black Mamba itu. Kirain itu punyanya Ahmad Syahroni yang ada di rumahnya gitu ya. Bahkan ada yang mengira itu punya istrinya Ahmad Syahroni. Ternyata bukan guys. Itu foto hoax. Makanya video AK yang tadi kita reaksi ya bisa aja itu juga hoax teman-teman ya. Memang ada orang yang sengaja bikin hoax itu buat lucu-lucuan, buat ngejar views. Tapi ada juga orang yang sepertinya sengaja bikin hoax untuk kerusuhan ya. Seperti Uya Kuya, itu kan benar-benar korban hoax sebenarnya. Uya Kuya itu banyak sekali video-video lamanya yang joget-joget dikasih narasi seolah-olah menghina ataupun menantang masyarakat sampai pada akhirnya rumah Uya Kuya itu dijarah. Padahal video-video yang beredar itu video lama. Ada juga video dari Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani yang mengatakan guru itu beban negara. Ternyata itu video hoax, itu adalah video buatan AI yang sengaja dibuat, kemungkinan ya memang mau bikin rusuh. Memang ada ya sepertinya orang-orang tuh yang mau negara kita tuh terpecah belah, jadi kerusuhan di mana-mana. Ya, semoga kita sebagai warga masyarakat Indonesia tetap solid, bisa menjaga persatuan di negara kita. Ketemu lagi di video berikutnya, subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.